Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya, selamat pagi, selamat siang, mungkin selamat malam ya buat teman-teman yang nonton. Di sini selamat datang di channel YouTube dari Bani Santo, dan saya di sini bersama Mas Izan Jazuli. Hai. Pada ini sore Sore. Sore hari ini kita bakal ngebahas nih tentang new media, Mas. Kita bakal ngebahas seputar new media, di mana kita akan membahas isu-isu yang berkaitan tentang new media. Dari yang masih tahu, new media itu apa sih? New media. Ini kita dapat di kuliah ya. Yeah. New media itu yang saya pahami setelah mendapatkan mata kuliah New Media Studies. New media itu adalah suatu alat bersosial, khususnya di virtual. Contohnya ya seperti Facebook, Instagram. Beda dengan media konvensional yang seperti televisi, radio. Media itu intinya ada komunikasi sebenarnya. Berarti berhubungan dengan informasi sih. Informasi. Mungkin yang kita tahu ya, media informasi itu ada banyak ya. Di zaman itu ada dari kertas yang terus yang basic ya, itu pertama ada media cetak, Evolusi media. itu ada media cetak, terus ada media elektronik kan, yang terus sekarang ada media internet, terus masuk ke media. Mungkin kita bahas di media cetak ya. Media cetak kan ya mungkin kita nggak ngerasain ya. Kita itu di generasi MZ ya. Ya. Dari Mas Izam sih lahir tahun berapa? 2001. 2001 itu masih gengsi ya. Jadi kita masih belum merasakan ya yang media cetak tadi populer belum. Jadi cuman sekarang masih merasakan kita ya. Jadi enggak cuma pas lagi rame-rame itu kita enggak ngerasain. Mungkin di beberapa negara ya. menjadi kebutuhan informasi yang utama. Ya. Terus masuk ke media cetak yang mulai tahun 91 ya, yang pas SCTI pertama kali TVRI. Oh ya. TVRI yang film pertama yang mengadakan visual itu kan, yang dibuat tayangan Asian Games ya. Ya itulah, saya lupa, mungkin nanti kita bahas. Terus masuk ke media internet yang masih era tahun 2000-an, 2005-an, di mana ada 3G di sana. 3G yang kita mulai cari internet. Terus baru masuk ke media sosial yang sekarang di 2010, pertama kali Instagram. Nah, dari media sosial sih pertama kali yang saya new media lah, itu pertama kali sadar kalau kita pakai itu apa? Dulu kan waktu kecil kan belum tahu new media apa ya. Ternyata setelah kita pelajari new media di mata kuliah New Media Studies, itu kalau kita flashback ke belakang pas dulu kita kecil, punya Genji ya berarti, itu merasakan new media itu pada waktu SD dulu itu mulai kelas 3 kelas 1, 2 baru. Kelas 3 itu seingat saya dulu itu sering ke warnet. Iya, ke warnet untuk Facebookan, main game, sama nonton YouTube. Gitu. Cuman seringnya buka Facebook, gamenya pun di Facebook. Iya. Gitu apa sih ya? Dulu tuh Lazada gitu. Ninja Saga gitu. Jadi pas SD pertama merasakan new media. Begitu tuh namanya Facebook ya. Pertama kali itu Facebook. Kalau aku sih di waktu pertama kali merasakan new media ya,
Mungkin sama ya, awalnya nggak ngerti lah ya, cuma pas sudah belajar. Oh ya, kita tuh sebenarnya sekelas. Kita tuh sekelas di mata kuliah. Kan kita kuliah di UIN lah ya. Nah, kita sekelas, kita satu prodi juga sekelas, dan makanya kita punya latar belakang yang sama. Jadi waktu aku tuh pertama kali sadar kalau kita kenal sosmed lah bahasa kasarnya ya. Itu ya sama, awalnya teman itu ngobrol terus ngomongin Facebook gitu. Lu punya Facebook gak? Terus apa sih Facebook gitu? Akhirnya diajak sama temen tuh biar buat ke warnet. Itu teman mau warnet, aku ikut gitu kan. Terus dibuatin tuh sama teman. Nah dulu kan ada apa namanya, batas usia ya. Nah batas usia itu kita manipulasi ya. Dulu tuh kan aku lahir 2002, waktu tahun berapa ya, 2010-an lah ya. Itu kan misal dari 2010 kan kita belum cukup umur ya. Iya. Akhirnya tuh aku manipulasi jadi lahiran tahun 98 gitu. Jadi biar bisa terverifikasi. Iya, terverifikasi. Ya sebenarnya nggak boleh sih, masih di bawah umur ya. Cuman yang namanya bocah ya. Itu tahu itu dari itu temen yang ngasih tahu. Jadi makanya katanya, wah nggak bakal bisa, kita pasti gagal. Ya udah, akhirnya pakai tahun 97 atau 98 gitu. Akhirnya buat jadi. Nah itu udah baru mulai kenal Facebook ya pas 2011 lah. Dulu masih di komputer namanya. Tapi gue pengen tanya sih, ini kan lu tahu Facebook karena dikenalin teman ya. Iya. Kalau kita flashback lagi ya, seingat gue itu sebelum ada Facebook itu kita sudah mengenal teknologi HP kan? Belum dong. SD Belum dong. belum ya? Belum. Yang Facebook lewat HP itu loh, itu yang ada pencetannya itu kan, itu udah ada Facebook. Udah, cuman aku belum, dari gue sih belum terlalu ber-HP karena apa ya main kan buat nih. Oh, berarti punya HP. berarti Facebook itu web dulu ya? Web dulu kalau Iya. aku sih web dulu. Oh berarti itu kalau nggak salah kelas 6 gitu ya? Iya, itu lah, lupa lah. Pokoknya SD lah. Mulai Facebook beralih Iya, ke HP. ingat berarti oh ya, kalau HP itu dulu ada temen yang punya, tahu ini enggak apa namanya? HP Mito. Iya. Yang jam. Nah, itu pertama kali aku tahu ada namanya misi dipakai di HP gitu. Oh, itu HP sama kayak HP. Itu HP tahun itu kan bentuk Nokia yang lama tuh, yang jadul, yang main snack gitu. Nah, itu kayak gitu kan tahunnya kan. Itu kan belum ada Facebook. Belum bisa pakai Facebook. Itu mungkin kalau pas dari HP itu pas ya, SD ke SMP lah, baru mulai gitu sih. Berarti tapi ngerasain HP yang itu ya? Itu orang tua. ya, bapak. Jadi bapak pernah punya HP itu ya main ball gitu sih. Gitu lah. Terus kita bahas lagi. Mungkin dampak lah ya dari tadi setelah kenal yang namanya di media lah ya dia. Itu dampak yang dirasain apa, Mas? Pengaruh di teman sama teman apa sama belajar gitu. Ini dari negatif ke positif dulu. Ya boleh apa aja. Senyamannya. Ya kalau dampak yang dirasain sih tentunya ada negatif positif ya. Dari sisi negatif, dulu pas awal ngerasain new media itu waktu SD, yang mana notabene itu usia masih di bawah umur ya, itu terpapar informasi-informasi yang harusnya tidak dikonsumsi oleh ya seperti informasi yang kadang berseliweran di web, masih warnet, Iklan-iklan gitu ya. iklan ya, Semua siapa mau tahu sana. Iya gitu kan. Itu negatifnya. Kalau positifnya ya lebih bersosialisasinya lebih apa? Di luas jangkauannya. Lebih luas, lebih kayak kenal teman baru dari apa? Wilayah yang jauh gitu. Itu kan baik dari, kan ada saran teman gitu. Iya. Kita stalking Iya. gitu. Bisa teman kita punya teman nih. Terus ada yang kenal, kita tambahin gitu kan. Iya. Dan itu pun ya langsung chat gitu.
interaksi ada, sama lewat game di Facebook kan ada game. Nah, itu. Jadi ya nggak jauh beda lah ya. Ya yang aku rasain juga sama kayak gitu. Kayak misalkan kita apa namanya belajar kelompok kan kalau umur SD gitu kan sering banget senang buat kita mau belajar kelompok bareng-bareng kan. Kita ngajak tuh lewat Facebook kan, ayo kita belajar kelompok di mana kan ada grup gitu kan. Oh ya. Ya, belajar kelompok di mana terus di sini ya kita ngomong lewat Facebook kan, jadi lebih gampang loh. Misalnya kali itu kan kita bingung mau nanya kemana gitu kan, mau nyamper kan jauh gitu kan. Sebelum itu lewat SMS ya? Aku belum pernah ngerasain pakai SMS sih, karena dulu kan belum megang HP juga. Kan kalau SMS kan harus pakai HP kan. Kan kalau Facebook kan bisa lewat warnet teman gitu kan. Itu pas emang ada kakak sih, makanya kakak tuh mulai main Facebook. Nah aku karena kakak juga main, aku jadi ikutan main di rumah. Awal tuh ya paling buat Facebook tuh karena di warnet. Pas udah di rumah udah dari itu ya baru di rumah ya kalau di klasik. Terus dari game, aku tuh ada teman, aku inget pernah main game namanya game Fast City, itu yang buat orang kota-kota gitu. Oh ya. Ya terus itu aku apa namanya ada orang, aku random lah ya, aku chat orang asik, terus ya udah akhirnya sampai ya itu Facebook doang temenannya, nggak pernah ketemu orang Sumatera kayak, tapi nggak pernah ketemu sama sekali. Ya udah ngobrol aja terus main game Saga, game Ninja Saga, kayak gitu-gitu. Awal komunikasinya juga maunya langsung akrab apa kayak basa-basi? Awalnya ngajak main, Eh, nih kenalin gini, gua Dani gitu kan. Dulu kan aku kan asal Bekasi kan, jadi ngomong lu gua gitu di Facebook. Oh iya main bareng di add, tambahkan teman di gamenya kan. Terus udah semisal nggak main game, nggak ada misal lagi on nih, ngeliat dia on, ayo main game ini, kan jadi teman main juga kan, teman virtual gitu lah. Terus ya nambah relasi. Terus udah ya buat tadi itu buat nambah, kalau misalnya mau belajar bareng bisa gampang. Terus ya tadi tuh yang negatifnya ya kita dapat informasi yang nggak sesuai sama usianya ya. Ya karena di awal tadi sih kan kita kan buat daftar tuh kan harus verifikasi usia kan. Kita kan memanipulasi ya. Akhirnya kita dapat informasi yang nggak sesuai sama umur karena kita memanipulasi data usia. Itu sih paling. Tapi pengaruhnya ke yang lain juga. Kita jadi apa namanya belajar jadi ogah-ogahan kan karena betah. Karena aku kan di rumah ya. Sandu ya? Iya, aku kan di rumah ada komputer gitu kan. Meskipun dikontrol sama orang tua kan, cuman tetap aja jadinya sering diomelin karena sering main ya. Jadi buat belajar tuh kurang interest. Jadi lebih interest ke Facebookan, YouTubean, gitu-gitu sih paling. Kalau di saya sih nggak ada kayak yang mengawasi ya. Paling kan warnetnya sih. Cuman itu pun bisa colong-colongan kan karena modelnya billing-billingan. Mungkin itu plusnya orang bisa menyediakan fasilitas gitu kali ya. Iya. Jadi orang tuh bisa monitor. Ya emang nggak full sih, cuman tetap intinya kita mau buka apa-apa juga pasti ngerasa was-was lah ya, masih kecil ya. Ya gitu sih paling. Terus kalau di sekarang nih dampak sosial yang dirasain setelah kita sering menggunakan apa namanya Instagram kan yang baru, terus Twitter kan makin banyak nih media sosial. Berarti Terus apa gitu dari web terus ke phone ya? iya ke HP itu kan makin fleksibel lagi kan. Itu perkembangannya menurut Mas Izam gimana, terus dampaknya gimana sih? Jujur ya, berarti kan setelah teknologi berkembang, new media kan makin banyak ya. Gak Facebook doang, ada Instagram, WA, Twitter segala macam. Cuma kan setelah Facebook itu kan Instagram. Di Instagram itu gue mulai aktif itu berarti SMP itu gue mondok, jadi lulus SD langsung dipondokin dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah itu tetap main warnet karena juga nggak bawa HP, nggak boleh, jadi mainnya ke warnet. Game ya? Enggak, karena ada jadwal keluar pondok. Oh.
Jadi pintu gerbang dibuka itu di hari Jumat. Karena di pondok liburnya bukan Minggu, tapi Jumat. Jumat pagi gerbang dibuka sampai sore. Sore masuk lagi. Nah, selama waktu siang itu dari pagi sampai sore itu ya langsung berbondong-bondong pada keluar cari warnet, cari PS gitulah, atau beli kebutuhan macam-macam. Nah itu berarti kan di warnet selain Facebook, Instagram. Nah Instagram itu dampak manfaatnya yang gue rasain itu kayak apa sih? Flexing gitu ya, buat ajang berpamer. Iya, ajang buat pamer. Dan itu emang nggak tahu edit yang diciptain Instagram, emang Instagram itu dibuat untuk flexing dan flexing doang apa gimana kurang tahu ya, tapi pada intinya kan itu hanya media itu kan buat mempermudah informasi, komunikasi, interaksi. Jadi di Instagram itu ya dulu ininya buat upload foto kan, foto background gitu, foto gaul sambil caption apa ya. Jadi ya lebih manfaatnya buat kayak Sosial doang ya. flexing ya, apa sih namanya, sosialita gitu lah. Kalau sekarang itu branding apa? Iya, branding. Ya branding, cuman karena dulu nggak tahu branding, tahunya ya aja deh. iya kita buat pembagian diri sendiri. Iya, Wah gua punya foto bagus nih, pasti posting, tambahin caption, lagi di mana pasti berkata-kata. Ya biasa kan lihat apa seminggu itu Iya. yang Maxon sama gaya fotonya, Iya. foto di alam, cari caption tentang alam. Sosok galau ya. Iya, sosok galau gitu. Itu apa ya yang dirasain. Kalau negatifnya sih pas dulu karena nggak sadar atau gimana ya, dia nggak ngerasain negatif, Positif semua ya. iya ngerasain. Iya, Enaknya iya. pakai Instagram gitu. Kalau kan sebenarnya Instagram itu kan beda dari Instagram sama Facebook kan, kalau Facebook kita bisa tulis tulisan, terus bisa apa namanya, pokoknya banyak lah ya. Banyak. Pokoknya banyak. Kalau Instagram itu kan dulu kan masih terbatas banget ya. Foto ini. Foto doang, video juga ini belum ya. Video belum Video banget. belum ya, belum bisa malah kayaknya. Cuman foto doang, satu foto. Aku tuh buat Instagram itu waktu tahun berapa? Pokoknya SMP kelas 2 ya. Iya kelas 2, Iya. kelas SMP kelas 8 berarti. Itu kan ada fitur yang disinkronin ke Facebook ya. Iya. Ya, jadi aku dulu langsung sinkronin, jadi pas teman-teman kelas 7 itu udah pada punya HP kan. Aku itu belum punya HP, masih gabungan sama orang tua, masih barengan sama orang tua. Jadi kalau ke sekolah pada bawa HP kan. Nah, aku pulang, ya udahlah iseng download Instagram. Instagram. Terus pas download nggak ngerti caranya gimana kan. Cuman mau nanya kan malu lah ya. Akhirnya ya udah kita apa namanya buat sendiri, terus ya sinkron, akhirnya sinkron ke Facebook. Apa sih Facebook? Tutorial Enggak sih, cuman ada tombol itu. otak-atik ya. Iya, otak-atik sendiri. Di generasi kita emang Kayak gitu sih. tahu Ini- dari otak-atik. Iya, jarang lihat tutorial jarang. Makanya enggak. Terus ngeliat teman follower banyak gitu-gitu kan. Akhirnya ya udah, apapun lagi itu aku suka rubik ya, apa namanya? Lagi main rubik diposting. Terus lagi main bola diposting. Kumpul sama teman nih bikin video, posting di video. Di Facebook kan langsung nyambung ke Instagram tuh, kayak gitu. Mungkin sampai sekarang juga video masih ada ya. Videonya video Mungkin. mungkin masih ada. Aku pernah lihat. Kayak memalukan sekali. Oh berarti kayak ngerasa alay ya. Iya. Setelah udah gede nih flashback lihat foto-foto dokumentasi, Jejak digital. iya jejak digital masa lalu. Ih ternyata gue dulu alay banget ya. Ya gitu lah. Ya mungkin apa namanya, buat
itu sih sekedar dampak-dampak di sosial. Cuman sekarang ini dari yang aku rasain dampak setelah udah beranjak mulai SMA lah ya, itu sampai sekarang itu mungkin mirip-mirip lah ya, udah lebih berkembang lagi kan. Mungkin dampaknya juga udah lebih mirip ya, kayak misalnya kita udah mulai tuh gimana kita ngerjain tugas searching itu udah mulai sering pas di SMA. Kita mau tugas ini kita nggak ngerti kan, searching di Google, terus searching di itu ya, itu sih yang paling apa ya, mungkin selama ini kita belajar ya, orang tua mungkin udah mulai SMP kan nggak ngajarin ya, udah ngelepas lah ya. Akhirnya ya udah mulai SMA itu kita belajar dibantu sama teknologi Google gitu sih. Kayak ya apalagi sekarang udah muncul AI kan, wah itu lebih dari Google ya nggak sih. Dari mulai kita sekarang aja mungkin teman-teman yang apa namanya, yang pernah ngerjain makalah gitu, skripsi atau apa ya, ngerasain lah ya kontak dia kemudian gitu. Terus kita ya mungkin ada minusnya jadi banyak malas, jadi malas kan kayak gitu sih, karena udah ada teknologi memudahkan. iya itu negatif, apa negatif sih, ketergantungan lah ya, ketergantungan akan teknologi itu. Tapi kalau flashback lagi ya terkait edukasi, terus pengajaran, masukan tentang apa sih pendidikan khususnya dari SD itu kan, sebelum ada tergantungan teknologi itu orang tua pas waktu SD, karena ini dari segi saya karena mondok di SMP-nya, SD itu diajarin apa-apa sama orang tua langsung ya, sama guru. Jadi orang tua juga setelah pulang sekolah orang tua tetap ngajarin gitu, ngajarin beris itu dulu pas SD. Terus setelah SD itu sudah mulai juga ada di media kan, itu karena mondok juga jauh dari orang tua, edukasi masukan tentang apa sih pendidikan itu kurang. Jadi karena dulu di pondok juga fokusnya ngaji, iya kan, pondok kan apa sih ngaji kan, iya. Jadi ya tentang ilmu agama gitu. Kalau kayak ilmu umum gitu dia paling di sekolah, dan itu pun kayak malas gitu. Tapi gue pengen tanya, kan lo nggak mondok ya? Nah itu di waktu SMP, SMA itu masih ada edukasi dari orang tua tentang pendidikan gitu, diajarin apa? Kalau dari pas SMP sih sebenarnya bukan ngajarin ya, lebih ke kalau SMP itu mungkin SD ya, SD itu masih ngajarin sampai kelas 6 lah. Cuma udah masuk ke SMP itu mungkin orang tua udah nggak ngajarin, itu lebih ke ngingetin, lebih ke ngarahin gitu, bukan ngajarin lagi, udah beda lah cara ini. Makanya mulai SMP itu aku udah mulai dikasih komputer, maksudnya mulai difasilitas lebih lengkap lah di SMP, komputer terus wifi. Jadi aku tuh nggak pernah main ke warnet. Makanya orang tua aku tuh sebenarnya paling was-was tuh kalau anak main ke warnet. Ya solusinya yaitu nyediain di rumah biar orang tua bisa kontrol, karena kan kalau pakai wifi itu kan bisa diatur ya durasi pemakaian. Berarti dari lo mengenal apa ini new media, terus teknologi yang internet ini, orang tua lo juga udah tahu berarti negatif positif. Iya, bukan tuh, lebih ke was-was mungkin ya. Mungkin mereka belum tahu dampaknya, cuman takut gini, takut malah kebablasan atau gimana. Gak ngerti juga sih, cuman pikiran orang tua gimana sampai bisa menyediakan fasilitas buat anaknya gitu. Senang sih kita, jadi orang-orang harus ke warung kan, harus ngeluarin duit. Kita kan dikasih privilege lah ya, misalnya gitu. Kita bisa pakai komputer. SMP kelas 3, mamasku punya bibir laptop ya, karena adik kakak ya. Akhirnya ya udah jadi barengan. Jadi SMP udah ngerasain bibir laptop. Terus orang-orang nih belajar Excel gitu, Word itu kan lewat di lab
sekolah kan, aku udah belajar di rumah. Itu yang memudahkan sih sebenarnya. Terus sampai SMP. Nah, terus pas di SMA ya udah terbiasa gitu. terbiasa dengan komputer. Ya, makanya aku misal orang cerita di warnet nih, ya mungkin pernah merasakan cuman enggak sampai setiap rutin dia pulang sekolah enggak. Ya karena di rumah udah ada sih. Itu sih bentuk dari support orang tua terus sama pengawasan dari orang tua untuk mencegah apa namanya ketergantungan, mengawasi lah ya, mengawasi gitu sih. Gitu sih paling.